Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ikal, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih ya. Nah, ini adalah salah satu tokoh penting di dunia pendidikan di Provinsi NTB. Nah, kita mungkin kasih kesempatan beliau langsung untuk memperkenalkan diri ya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bergabung di podcastnya SD Insan Kamil. Nama saya cukup singkat, Suka, S-U-K-A. Saya asli singkat. Semarang. Ya. Oh iya Pak. Ya. Nah, alhamdulillah ini Pak Suka berkunjung salah satu merupakan kepala Balai Guru Penggerak ya Provinsi NTB. Nah, ini bosnya guru penggerak nih Pak ya. Dan sekolah penggerak. Nah, ini alhamdulillah Insan Kamil sebagai sekolah penggerak ini mendapat kesempatan dikunjungi langsung nih oleh bosnya sekolah penggerak ya NTB nih Pak. Nah, jadi mungkin yang pertama nih Pak, kesan pertama masuk Insan Kamil tadi bagaimana Pak? Ya. Jadi saya kesan masuk di Insan Kamil tadi nuansanya asri ya, karena di sebelah kiri dan kanan itu persawahan. Jadi sekolah mewah Pak, mepet sawah. Jadi teringat di desa saya waktu di Semarang. Jadi masih banyak sawah ya? Masih sawah. Di Ungaran itu memang asri seperti yang di Insan Kamil ini. Alhamdulillah ya. Kemudian setelah masuk ke dalam nih Pak, lihat anak-anak gimana? Ya, alhamdulillah saya melihat dari pengelolaan kelas dan gedung ya. Tadi disambut oleh anak-anak kita dengan tari semapur. Tari semapur tadi itu menandakan ada kreativitas pada anak-anak. Lalu kita berjalan ke ruang tangga. Zona apresiasi. Ada zona apresiasi, setiap tangga ada piagam penghargaan. Ya, ada piagam penghargaan, ada kata-kata motivasi yang di bahasa daerah oleh ibu kepala sekolah yang hebat ini ya. Jadi lalu ke tangga berikutnya bahasa Inggris tadi. Lalu kita ke pojok perpustakaan. Di sana melihat tadi alhamdulillah sudah ada digitalisasi perpustakaan di sini ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Nah, jadi untuk program sekolah penggerak nih Pak, semua penasaran nih Pak ya, karena kalau kami angkatan pertama berarti masuk tahun ketiga nih Pak. Betul. Nah, kira-kira mungkin Bapak bisa kasih bocoran mau dibawa kemana nih Pak program sekolah penggerak nih Pak. Jadi sekolah penggerak ini kan sekolah yang dirancang untuk memberikan dampak yang luar biasa untuk transformasi pendidikan melalui penguatan SDM kepala sekolahnya. Jadi SDM yang unggul itu akan Indonesia maju. Lalu melalui siapa? Melalui kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang unggul, sekolah yang punya inovasi kreatif yang ingin bergerak, ingin maju, ingin perubahan, bisa memengaruhi komunitas internalnya dan eksternalnya akan mengimbaskan. Ini yang akan dirancang. Lah, sekolah penggerak ini memang baru ke tahap sekolah penggerak ketiga. Tahun ketiga. Alhamdulillah kalau Insan Kamil ini kan tahap 1, masuk ke tahap ketiga. Dan pasti Insan Kamil sudah mendapatkan penguatan SDM, sudah 2 tahun ya. Digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data. Yang kita tunggu-tunggu pengimbasannya. Nah, pengimbasannya ke sekolah lain itu. Ya, alhamdulillah nih Pak, kami dari menginjak tahun kedua, akhir tahun pertama sudah melakukan pengimbasan Pak. Insan Kamil sudah melakukan pengimbasan bahkan sampai kabupaten Pak. Malah Sumbawa Pak minta kami kemarin, tapi karena jarak terlalu jauh kami nggak sanggup. Kami paling jauh kemarin di Sila Pak. Alhamdulillah sudah beberapa kali pengimbasan, bahkan Dinas Pendidikan Kabupaten waktu itu minta juga gitu untuk melakukan itu. Bahkan terakhir kami di kecamatan itu sudah mengadakan studi tiru. Jadi seluruh SD di Kecamatan Bunda sudah datang ke semari untuk melihat langsung dan kita kasih pelatihan juga. Berarti ini kan bukti bahwa sekolah penggerak ini berdampak pada lingkungannya. Sangat betul. Nyatanya dari kabupaten lain saja ingin meniru dengan sekolah penggerak kita. Memang untuk Insan Kamil ini kan tahap 1 ya. Angkatan 1. Angkatan 1 dengan Kabupaten Lombok Timur ya. Jadi memang
di NTB ini yang kepala daerahnya berkomitmen untuk sekolah penggerak itu waktu itu adalah Kota Bima sama Kabupaten Lombok Timur. Iya, dan berikutnya tahap kedua Kota Bima tetap berkomitmen lagi sampai tahap ketiga, dan ini sampai tahun 2023 baru ke tahap 3. Iya, benar Pak. Nah, benar sekali yang Bapak bilang tadi, kalau sekolah penggerak ini memang diawali dari peningkatan SDM Pak. Kepala sekolah maupun guru. Nah, ini terbukti kalau dari hasil raport pendidikan kami itu Pak, itu meningkat kalau Insan Kamil sampai 1000% Pak. Iya, guru penggerak dari tidak ada sampai 8 orang sekarang, alhamdulillah. Yang sertifikasi dari hanya 2 nih Pak, sekarang sudah akan masuk bahan lagi sampai mungkin kalau lulus semua sampai 15 orang Pak, hampir setengah guru kami tersertifikasi, itu alhamdulillah. Kemudian kebetulan nih Pak, saya dapat kesempatan untuk lanjut studi S2, saya ngambil Master Inovasi di UTS nih Pak. Tesis kami itu membahas khusus program sekolah penggerak Pak. Nanti kami share hasilnya. Alhamdulillah sudah penelitian, dan hasil penelitiannya itu tentang analisis efektivitas program sekolah penggerak terhadap peningkatan mutu guru. Jadi kami ambil kompetensi, pengetahuan, profesional, dan praktek pembelajaran. Itu hasilnya sangat efektif Pak. Benar Bapak bilang sangat efektif gitu program sekolah penggerak ini, begitu. Ya, itu berarti kan sudah ada pengimbasan yang dilakukan oleh teman-teman terutama yang di Insan Kamil ini. Iya, alhamdulillah. Ke sekolah lain kan. Iya, betul. Makanya kami dari Balik Guru Penggerak sebagai UPT-nya Direktur Jenderal GTK yang tadinya kita meneruskan dari P4TK kan, sudah dilebur ini menjadi Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak ini. Untuk itu pada kesempatan ini kami tetap mengawal program-program sekolah penggerak, guru penggerak, IKM, dan terakhir ini juga ada program yang baru yaitu pendidikan profesi guru. Ini juga pendidikan profesi guru ya. Jadi sudah di-handle oleh BGP. Wow. Besar nih Pak kegiatannya ya BGP ya. Luar biasa. Nah, jadi nanti untuk siswa nih Pak, program sekolah penggerak ini seperti apa sih yang diharapkan? Hasilnya, outputnya? Semuanya itu baik itu sekolah penggerak, guru penggerak, IKM itu kan berpusat pada siswa. Kebutuhan semuanya yang peserta kita lakukan didik. itu berpusat kepada peserta didik. Maka dari dimensi pelajar Pancasila itulah yang kita kembangkan ya. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kan itu. Lalu kita bergotong royong, lalu mandiri, kreatif, inovatif. Itu yang kritis, yang harus kita bangun. Dan saya melihat tadi di Insan Kamil tadi sudah ada budaya Rawi Mataho Pak. Walaupun itu dimensi profil pelajar Pancasila, tapi dikemas dalam bentuk kearifan lokal. Iya, benar Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami selama masuk tahun ketiga ini sudah menghasilkan 3 inovasi nih Pak. Yang pertama yang di depan tadi Umaka Simpah, Rumah Edukasi Sampah. Jadi biasanya anak-anak kan hanya diajarin memilah ya Pak ya, sampah mana organik, non organik. Nah kami ini udah di tahap mengolahnya jadi menjadi barang yang lebih berharga. Nah itulah di Umaka Simpah. Kemudian bahkan ini Pak videonya sudah kami upload di PMM. Dan itu sudah lolos kurasi Pak, videonya kami itu untuk yang Umaka Simpah. Kemudian yang kedua, inovasi kedua adalah budaya Rawi Mataho tadi, dan alhamdulillah sudah menang nih di juara tingkat provinsi untuk lomba inovasi kepala sekolah ya Pak ya waktu itu. Kemudian yang ketiga proyek kami yaitu Tanah Uraso Pak, karena persoalan terbesar di sekolah sebenarnya sampah. Nah bagaimana anak itu bisa menempatkan sampah di tempatnya, kemudian diolah. Nah itu Tanah Uraso itu sebenarnya program UKS, tapi kita kemas lebih ke pengelolaan sampahnya. Begitu Jadi Pak. Itu kalau kita kembalikan berpusat pada siswa, memang siswa itu sebagai subjeknya ya. Subjeknya untuk melakukan, walaupun di program inovasi muncul dari guru bersama siswanya, tetapi yang melakukan budaya-budaya bersih,
apa namanya untuk memilah sampah siswanya basah, ya. Itu kan siswa. Betul. Disitulah akan terjadi gotong royong, terjadi saling menghargai. Disitu akan terjadi saling bekerja sama kan gitu. Jadi memang guru itu hanya sebagai motivator ya, mediasi ya, untuk memberikan penguatan-penguatan kepada peserta didik. Jadi apalagi tadi ada bank sampah tadi. Bank sampah, kalau memberikan nilai tambah mungkin ada reward dari peserta didik yang membawa sampah sekian dikil kan ditimbang gitu kan? Ditimbang itu ada nilainya. Nah nilai itulah yang bisa memberikan dampak daripada kelanjutan itu program berlanjut. Jadi sangat bagus itu ya. Betul, di awal tuh kami kerja sama Pegadaian itu Pak, jadi kita mengubah sampah jadi emas, jadi dirubah jadi tabungan emas. Jadi anak nabung awalnya mereka senang kumpulin jadinya kan. Nah, cuman kemarin tuh kendalanya tempat penyimpanan karena kita harus sampahnya dalam jumlah banyak. Akhirnya kita inovasinya Uma Kasimpa itu. Jadi untuk meningkatkan nilai sampahnya lebih tinggi lagi itu diolah. Nah, diolah jadi tidak hanya dikumpulkan, ditimbang. Itu kan lebih murah harganya. Jadi kalau kita olah itu lebih mahal. Jadi barangnya lebih berharga lagi. Begitu Pak. Jadi pengalaman saya di Semarang pun sampah plastik itu dibuat butir-butir plastik itu dah. Oh ya. Diolah itu. Iya diolah ya. Iya Pak. Sehingga tagline kami ini kesingkatannya itu Robilisan nih Pak. Robilisan tuh Robani. Robani ini menunjukkan dimensi yang pertama ya. Robani itu berarti anak-anak tuh menerapkan nilai-nilai, karena kita sekolah Islam Pak ya. Nilai-nilai Islami lah sepanjang harinya begitu, dan karakter. Itu dimensi pertama Pak ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian inovatif Pak yang kedua. Nah, inovatif ini kan menunjukkan dimensi kreatif, nalar kritis, mandiri juga kan. Nah, karena kami memang sistem pembelajaran menggunakan project nih Pak, sehingga anak terbiasa menghasilkan produk. Nah, jadi kalau di sekolah penggerak ada panen karya. Nah, itu setiap akhir semester biasanya kita panen karya. Kemudian peduli nih Pak. Nah, peduli ini, luar biasa nih anak insan kami maupun orang tuanya nih Pak. Jadi kalau ada kejadian kebakaran di luar sana atau ada yang membutuhkan bencana alam lainnya, itu nggak hitung hari Pak. Cepat pengumpulannya. Makanya tadi ada tulisan sekolah yang peduli bencana gitu kan. Penghargaan kami dikasih oleh ACT waktu itu kami sempat ngumpulin sampai 17 juta itu. Nah, disalurkan ke seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah berdampak bencana. Itu. Nah, yang terakhir berwawasan global. Nah, makanya di sini kami walaupun SD Pak tetap dikenalkan bahasa asing. Walaupun ada bahasa muatan lokal juga ada, bahasa Bima ada, bahasa asing ya bahasa Arab Pak sama bahasa Inggris seperti itu. Nah, ini Pak harapan untuk Insan Kamil nih Pak ke depan seperti apa? Jadi kalau Insan Kamil ini kan salah satu pelopor sekolah penggerak ya. Karena masuk di angkatan 1. Jadi harapan kami terus berjuang di pendidikan dan menggerakkan pendidikan yang terutama untuk menguatkan profil pelajar Pancasila itu. Benar. Karena PSP Angkatan 1 ini sebagai kiblat dari teman-teman yang lain. Maka mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan dikunjungi oleh banyak tamu kan gitu. Waktu itu sebagai kepala sekolah terus selalu update kebijaksanaan informasi, pengetahuan, terus terkait dengan pendekatan pembelajaran yang selama ini kita lakukan di baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan ini perlu selalu mengaktif terkait dengan pengetahuan itu. Nah, itu insya Allah tahun ketiga ini target kami adalah menghasilkan modul ajar sendiri nih Pak. Hasil kreasi guru-guru. Mudah-mudahan nanti bisa kita upload ya di PMM. Dan kalau memang bisa ya kita patenkan nanti karya guru-guru Insan Kamil begitu. Jadi nanti kedepannya ya saya harapkan juga Insan Kamil mewarnai modul-modul ajar yang sudah diterapkan di sini
berbagi dengan teman-teman yang lain melalui apa? Melalui PMM yang ada. Jadi kalau sudah di-upload di PMM, ini nilainya sudah nilai nasional. Betul. Jadi tidak milik Kota Bima saja, jadi sudah milik nasional. Bahkan tadi saya bincang-bincang ini sudah masuk ke 3 negara katanya. Podcastnya, YouTube kami, alhamdulillah. Nah, terakhir nih Pak, pesan nih untuk orang tua murid kami nih, sahabat IKAL nanti di rumah, apa yang harus dilakukan untuk mendampingi peserta didik atau anak-anak kita ini di era globalisasi sekarang. Jadi membicarakan tentang pendidikan itu tidak bisa, pendidikan itu dibebankan sekolah semuanya saja kepada sekolah. Betul. Jadi tanggung jawab pendidikan itu kan ada 3, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini kalau berkolaborasi, namanya kolaborasi pasti ada inovasi kan itu. Nah, untuk itu pada zaman ini, zamannya sudah zaman digitalisasi atau zaman global, maka kecenderungan anak itu kan ingin selalu maju. Tapi kalau gurunya tidak update informasi, akan ketinggalan. Tidak mengejar. Orang tuanya juga ini. Jadi, orang tua juga. Jangan menyalahkan anak karena anak ingin tahu terus kan ini. Maka perlu ada kolaborasi, kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Ada kesinambungan apa yang diberikan di sekolah juga dipahami. Nyambung di rumah, dipraktekkan di rumah Pak ya. Jadi kadang-kadang orang tua nggak paham, nggak update. Yang disalahkan anaknya. Tugas dari sekolah gitu. Betul. Ini yang perlu digalakkan semua sekolah, perlu ada kolaborasi gotong royong antara sekolah, masyarakat dan orang tua. Betul. Gitu, Alhamdulillah, insya Allah ini orang tua murid Insan Kamil siap nih Pak. Bahkan kami ada komunitas belajar orang tua Pak. Namanya kelas orang tua. Nah itu biasanya kita kumpul setiap bulan. Itu kita saling sharing, jadi bukan hanya sekolah aja bisa memberikan ilmu, tapi orang tua juga. Orang tua kan juga punya pengalaman. Benar. Sumber belajar guru, Pak, orang tua kami. Ada yang jadi dokter, ada yang juga mungkin guru juga, dosen juga, narasumber. Itu kan termasuk sumber belajar juga. Betul. Satu kata nih untuk Insan Kamil, Pak. Terakhir. Terus maju untuk Indonesia. Terima kasih Pak. Mungkin demikian Pak ya. Terima kasih Pak Suka atas kehadirannya. Semoga tidak bosan di sini. Semoga bisa datang lagi ya. Demikian ya Sobat IKAL dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.